محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, para asatidah, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Jami Al-Mukarramah, ketua umum beserta para stafnya, para jamaah sekalian, alhamdulillah atas karunia yang Allah berikan kepada kita semua hingga pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini untuk mendengarkan dan mengkaji bersama kitab Riyadhus Shalihin dari ucapan-ucapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan pembacaan kitab ini, mari kita membaca suratul Fatihah yang pahalanya kita kirimkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, para guru-guru kita, dan juga dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, memberikan curahan rahmatnya yang besar, dan Allah tempatkan kubur mereka di raudhah min riyadil jannah. Juga dengan harapan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, yang punya masalah diselesaikan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah jami'ah syamila min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki dunya wa na'budu shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadihi al-muttasil ila al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala qala ats-tsani asyar anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma atal jum'ata fastama'a wa ansat ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadata thalathati ayyam wa man massal hasa faqad lagha. Dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang wudu fa ahsanal wudu'ah, kemudian dia wudunya bagus, sempurna wudunya, apalagi kalau sampai mandi, kemudian dia mendatangin salat Jumat pada hari Jumat ini, fastama'a wa ansata, dan dia mendengarkan dengan seksama. Insat ini konsentrasi di dalam mendengarnya, bukan sambil main-main. Maka Allah ampuni dosanya antara Jumat itu sampai Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari. Berarti diampuni seminggu sampai Jumat berikutnya, tambah Sabtu, Ahad, Senin, sampai segitu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al-jum'atu ilal jum'ah kaffaratun lima bainahuma. Antara Jumat kepada Jumat berikutnya merupakan kaffarah, penghapus dosa antara keduanya. Ini keberuntungan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mendapatkan pahala salat Jumat. Orang yang meninggalkan salat Jumat berturut-turut tanpa udzur syar'i, maka itu hukumannya sangat berat dan berbahaya sekali terhadap keimanan seseorang. Dikatakan man taraka thalatha jum'atin, kata Nabi, mutawaliyah faqad taba'a qalbahu bi tabi'in nifaq. Siapa yang
meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja tanpa udzur syar'i 3 kali berturut-turut, Allah stempel hatinya dengan stempel kemunafikan. Naudzubillah. Jadi distempel dengan stempel kemunafikan. Dan di sini ketika kita hadir sholat Jumat, maka lakukan dengan sebaik mungkin. Kenapa dulu pada hari Jumat itu diliburkan aktivitas? Perkantoran libur, sekolah libur, dan di dalam sepanjang sejarah umat Islam libur. Kalau hari ini kan liburnya hari Sabtu sama hari Ahad. Itu diliburkan agar fokus untuk beribadah kepada Allah pada hari Jumat, agar bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat. Sehingga paling tidak dalam sepekan seseorang itu di malam Jumat dia ibadah, di hari Jumat dia juga ibadah. Makanya Allah mengatakan terkait dengan Jumat ini, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Jikalau kalian diseru untuk melakukan salat Jumat, untuk melakukan salat di hari Jumat, maka bersegeralah fas'au untuk mengingat Allah. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Jadi jual beli yang dilakukan pada waktu Jumat hukumnya haram. Pas orang lagi sholat Jumat, dia kagak sholat Jumat tapi malah sibuk di pasar misalnya, itu jual belinya haram. Sah-sah, tapi hukumnya haram, berdosa. Bukan karena jual belinya yang berdosa, tapi karena meninggalkan Jumat. Ini banyak kerap kali kita dapatkan sebagian kaum muslimin meremehkan urusan Jumat ini. Sehingga dalam mazhab Syafi'i, orang yang melakukan perjalanan di hari Jumat dan dia keluarnya itu sebelum atau setelah subuh, setelah masuk waktu subuh dia keluar melakukan perjalanan, maka hukumnya tidak boleh bila mana dia tidak menemukan Jumat di perjalanan. Sebab dia berkewajiban untuk melakukan sholat Jumat, kecuali dia keluar sebelum fajar, jam 3 malam, jam 1 atau jam 12 malam Jumat, hari Kamis malam Jumat dia keluar, enggak apa-apa itu. Itu di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i yang mu'tamad. Meskipun nanti ada kaul yang memperbolehkan asalkan belum waktu zawal. Intinya Jumat ini merupakan kewajiban dan anugerah dari Allah, termasuk haji kecil, termasuk lebaran. Disunahkan di hari Jumat untuk memakai pakaian yang serba putih, kainnya putih, celananya putih, bajunya putih, kopiahnya putih. Jadi hari Jumat disunahkan begitu, bukan pakai yang warna yang lain. Hari Jumat pakai kopiah yang warna nasional, kopiah hitam. Ya boleh saja, enggak haram. Cuman kalau untuk mendapatkan pahala Jumat kita pakai peci putih. Kadang di masyarakat kita ini terkait dengan sunnah, orang pada macam-macam, belum haji udah pakai peci haji, ya kan? Ini bukan karena haji atau belum haji, tapi ini merupakan sunnah. Bajunya putih, ya nggak salah juga kalau pakai batik juga nggak apa-apa. Cuman Nabi di saat hari Jumat itu pakai pakaian putih, dan para ulama menganjurkan untuk memakai pakaian yang putih. Dan di antara keutamaan sholat Jumat datang at-tabkir, datang terlebih dahulu. Kata sahabat, awwalu bid'atin fil Islam, paling awal bid'ah di dalam Islam itu adamut tabkir fil Jum'ah, tidak pagi-pagi pergi ke Jumat.
Kita kan sholat Jumatnya kadang datang nunggu adzan. Orang adzan, padahal barang siapa yang datang sebelum banyak orang datang, dia akan mendapatkan onta, mendapatkan pahala seperti onta. Kalau dia datang sebelum adzan itu turun, datangnya dapat pahalanya pahala kambing. Tapi kalau datang sholat Jumat setelah adzan, dia hanya dapat pahala ayam. Kalau datang sampai khatib naik ke atas mimbar, dia dapat cuman, atau sebelum khatib sudah azan tapi khatib belum naik ke mimbar, dia dapat pahala telur. Di bawahnya ayam lagi. Tapi kalau khatib sudah naik, dia nggak dapat apa-apa. La ayam wala apa, masa mau dibilang dapat tai ayam kan juga. Yang jelas seperti itu gambaran orang-orang yang ingin mendapatkan pahala. Dulu para sahabat itu mereka datang, mereka pulang habis sholat subuh pulang. Habis itu mereka mandi, karena sunnah mandi di hari Jumat itu. Mandi dengan sempurna pakai wewangian, datang. Bukan jam 10, jam 6 mereka datang. Kenapa? Takut keduluan orang lain. Rebutan rame. Mereka mengaji, mereka ibadah, baca sholawat pada hari itu. Ini keutamaan sholat Jumat. Pada hari Jumat kita disunahkan juga memotong kuku di hari itu, potong rambut di hari itu sunnah semuanya. Memotong segala bentuk bulu-bulu yang lebih, bulu kemaluan, jenggot, kemudian kumis yang yang berlebih, itu sunnah untuk dipotong. Kemudian ketiak dan lain sebagainya itu sunnah untuk dipotong di hari Jumat. Jadi dikhususkan untuk fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sunnah memakai wangian. Dan meskipun bagi orang yang berpuasa, khusus di hari Jumat, biar tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Bulan Ramadan setengah hari kagak makan kan berubah, perut berubah, bau mulut juga berpengaruh. Akhirnya biar enggak mengganggu, ya udah pakai wangian biar enggak bau, dan seterusnya. Itu sunnah-sunnah di dalam sholat Jumat, dan mesti kita semua memahami ini dan akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tujuan Jumat itu adalah mendengarkan khutbah sampai di korting. Salat yang biasanya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kenapa? Karena ada khutbah di situ sebagai pengganti. Kenapa sampai demikian? Karena hati ini bila mana tidak diperingatin dalam seminggu, enggak ada pengingat dalam hati ini, repot orang itu. Ada orang nggak suka hadir majelis, nggak suka baca kitab atau buku-buku agama, sehingga dia benar-benar awam. Maka kesempatan satu-satunya dia mendapatkan siraman, mendapatkan nutrisi hatinya, ruhnya, ya di hari Jumat. Tapi kalau hari Jumatnya datangnya pas iqamat, nah dapat apaan dia? Ngapain pakai khutbah kalau nggak didengerin? Padahal makanya di sini waman massal hasa, kata Nabi, siapa yang memegang kerikil. Jadi dulu kan masih pakai banyak kerikil, dipegangnya iseng, kadang kita iseng, faqat lagha, percuma, nggak dapat pahala apa-apa. Waman lagha fala jum'atalah dalam riwayat yang lain. Bahkan ketika orang berkata kepada saudaranya, idza qulta li sahibika yaumul jum'ati wal imamu yakhutub faqad laghaw, kata Nabi. Siapa yang bilang dengerin, ngomong begitu kepada temannya lagi sibuk ini, dengerin katanya, itu sama juga. Artinya udah saatnya tidak memikirkan siapa-siapa.
Saatnya untuk fokus mendengarkan khutbah. Makanya disunahkan bagi khatib itu terus terang, untuk saat ini sarana dakwah yang paling efektif itu adalah khutbah Jumat. Sebab yang hadir banyak. Ini kalau Masjid Al-Mukarramah kalau hari Jumat penuh nggak masjid? Penuh sampai atas bawah kadang-kala. Orangnya banyak. Nah, itu kesempatan menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, pesan-pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terbiasa sibuk ini itu, nah paling tidak itu sangat efektif untuk menyampaikan hal-hal yang penting. Dan tidak perlu lama-lama, tapi perlu disampaikan poin-poin dan inti-inti pesan-pesan tersebut. Dan di dalam sholat Jumat, di dalam khutbah pasti diwasiatin dengan takwa. Kalau ada orang ceramah nggak ada anjuran untuk bertakwa dalam sholat Jumat, nggak sah. Apalagi zaman sekarang musim politik ini, musim pilkada misalnya. Wah, dari awal sampai akhir urusan pilkada, misalnya. Ya, hilang marwah Jumat itu hilang. Guru kami Al Habib Ali Al Jufri itu suatu saat ketika beliau disuruh diminta untuk berkhutbah di hari Jumat, beliau datang kepada gurunya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Beliau minta doa. Saya alhamdulillah sekarang sudah diperbolehkan untuk khutbah. Itu di Saudi. Umur beliau saat itu belasan tahun. Bahkan mungkin ya paling 20 tahun lah begitu. Kata gurunya, Ali, ingat kalau kamu naik ke atas mimbar itu, kamu harus merasa bahwa mimbar yang kau naiki itu adalah mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat engkau berkhutbah, apa yang akan kau sampaikan itu engkau sebagai wakil dari Nabi. Kalau mau menjadi wakil dari Nabi jangan sembarangan. Khutbah Jumat jangan sembarangan. Kalau mau bercanda di majelis-majelis yang lain, kalau banyak bergurau di tempat-tempat yang lain, ada tempatnya. Ini ibaratkan Rasulullah nyuruh kita, ayo kamu naik, gantiin saya. Allah, coba kalau kita enggak husnul ada, khianat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak baik di dalam menyampaikannya, maka khianat terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Habib Ali itu kata beliau, paling berat saya diminta orang itu ketika khutbah. Dan saya tidak sanggup ceramah lebih dari 15 menit kalau khutbah itu. 15 menit enggak sanggup, gemeter saya punya kaki. Saya membayangkan saya sedang memerankan peran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pentingnya. Dan Jumat merupakan syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi jangan diremehkan. Khusus di saat hari Jumat, termasuk kita kalau udah mau ke kantor, paling tidak di hari Jumat itu cari pakaian-pakaian yang baik. Cari momen-momen yang baik. Minta izin kepada kantornya untuk datang lebih awal di hari Jumat. Kalau memang tidak bisa datang di jam 10, jam 10, jam 8 atau apa lagi ya kan. Paling tidak kalau setengah jam sebelum adzan kita sudah ada di masjid atau di tempat Jumat, agar mendapatkan pahala badanah, pahala onta. Sayang. Dan ukuran keimanan kita tergantung ta'zim kita terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam Jumat ini. Dan kita ajarin anak-anak kita, ayo hari ini hari Jumat, pakai pakaian yang benar. Hari Jumat pakai kaosnya cap tengkorak lagi. Hadir sisa. Cuman kasihan orang yang di belakangnya. Salatnya gagak khusyuk, gagak apa, ngelihatnya tengkorak. Oh, sampai menyeramkan.
Jadi cari baju yang sopan. Kalau kita tidak bisa memakai baju yang putih, cari baju-baju yang sopan demi untuk mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat memperbanyak baca solawat, memperbanyak baca surat Kahfi. Karena orang yang membaca surat Kahfi di hari Jumat maka akan terpancarkan cahaya sampai Jumat berikutnya. Juga di hari Jumat kita sunnah untuk membaca Al-Musabba'at 7 kali. Bacaan seperti Fatihah 7 kali, Qul huwallahu ahad 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Jadi itu 7 kali 7 kali. Sebelum bergerak dari tahiyatnya itu, dari duduk tahiyat akhir belum bergerak. Nah, itu sunnahnya demikian. Kecuali bagi imam, boleh, karena imam itu disunahkan untuk pundak kanannya itu menghadap kepada makmum setelah sholat maksudnya. Tapi kalau bukan imam, duduk. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah akan menjauhkan, melindungi dalam pekan itu sampai Jumat berikutnya dari hal-hal yang tidak ia sukai. Kadang kan kita hidup, apalagi di zaman sekarang ini penuh fitnah, penuh cobaan. Alangkah baiknya kita selamat menggunakan sebab yang begitu luar biasa dari Allah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk paling berapa menit? 10 menit paling baca Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 7 kali. Udah selesai berdoa. Kemudian di antara doa yang baik yang diucapkan selain salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selesai salat Jumat dia membaca Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina bihalalik an haramik wa bi ta'atika ma'siyatik wa bi fadlik amman siwak. Orang yang baca itu 4 kali, maka tidak akan dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakalan habis itu duit. Di dompetnya pasti ada duit meskipun dapat utang. Di rekeningnya yang jelas enggak habis. Dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang membaca doa-doa tersebut. Subhanallah. Itu keutamaan di dalam salat Jumat. Kemudian ini dijelaskan lagi. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa al-'abdul muslim awil mu'min faghasala wajhahu. Bila mana ada seorang wudu atau mandi, seorang muslim atau seorang mukmin, kemudian dia membasuh mukanya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'. Dosa-dosa dia yang dosa mata yang dia gunakan untuk memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka akan berguguran bersamaan dengan gugurnya air. Jadi kita basuh muka itu, dosa-dosa kita yang berkaitan dengan muka ini gugur, termasuk ketika mandang, kadang nonton handphone, ngelihat lewat ada sponsor, ada iklan yang menggoda gitu kan, waduh, dilihat nggak boleh, haram. Nggak dilihat barang bagus katanya. Akhirnya dosa tetap bagaimanapun juga. Nah, dengan hal-hal yang kadang-kala kita lalai seperti itu, dengan wudu ketika membasuh muka itu diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Au ma'a akhir qatril ma, atau bersamaan dengan tetesan terakhir daripada air yang digunakan untuk wudu. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma. Dan bila mana membasuh tangan, maka dosa-dosa yang berkaitan dengan tangan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan air. Jadi membasuh juga membasuh dosa. Mungkin nulis hal yang bukan-bukan, ngetik yang enggak enak dan lain sebagainya, atau memukul orang-orang yang tidak layak untuk dipukul.
Au ma'a akhir qatril ma, fa idza ghassala rijlaihi, dan bila mana dia membasuh kedua belah kakinya, kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma, setiap kesalahan yang dilakukan oleh kakinya pergi ke tempat maksiat, kakinya pergi untuk menggunjing, kakinya pergi untuk ini, untuk itu kan dosa semuanya. Maka ketika kita dibasuh kaki itu, bersamaan dengan itu dosa-dosa kaki hilang bersamaan dengan air. Au ma'a akhir qatril ma, atau bersamaan dengan tetesan terakhir, hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, hingga seseorang itu bersih dari dosa. Ya Allah, Masya Allah. Makanya kita disunnahkan untuk dawamul wudu, untuk senantiasa wudu, untuk daimul wudu, senantiasa wudu. Karena al-wudu silahul mu'min. Wudu itu merupakan silah, senjata bagi orang mukmin. Sedangkan kita menghadapi nafsu, menghadapi setan tanpa senjata gimana? Nah, wudu itu dapat membantu kita untuk mengalahkan setan. Para ulama jarang yang tidak daimul wudu. Jadi batal dikit langsung lanjut. Jadi batal langsung wudu. Bukan malah malas wudu. Pernah suatu saat ada orang yang wudu, dia enggak takut apapun kalau wudu itu. Tapi kalau lupa wudu, fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan sampai jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Itu faedah orang berwudu. Wa anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu dapat menghapus dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Dalam riwayat yang lain, al-umrah ilal umrah, umrah ke umrah. Makanya kita kalau punya harta lebih, alangkah baiknya untuk umrah, karena antara umrah berikut dengan umrah berikutnya itu dapat menghapus dosa. Begitu pula sholat Jumat. Pokoknya jangan sampai ninggalin sholat Jumat. Guru kami itu Sayyidil Habib Umar enggak mau ninggalin sholat Jumat meskipun musafir. Padahal musafir itu boleh enggak sholat Jumat. Beliau enggak mau, harus sholat Jumat. Ramadan ke Ramadan berikutnya itu dapat mengampuni dosa bila mana meninggalkan dosa-dosa besar. Dosa besar itu adalah dosa yang ada ancaman dari Allah, seperti sab'ul mubiqat, membunuh, mencuri, itu melakukan zina, itu termasuk al-kabair. Dan banyak. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu menulis di dalam salah satu bukunya tentang dosa-dosa besar yang mesti dijauhin dan ditinggalkan oleh seseorang. Nah, itu yang semestinya. Termasuk qati' rahim, memutus tali persaudaraan, termasuk aqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Itu juga termasuk dosa besar tanpa kita sadari. Dan banyak lagi, di antaranya lagi yang khawatir, yang enak dan gampang dilakukan tapi tidak terasa dosanya sangat fatal, adalah menghibah, menggunjing. Kayaknya sulit kita ninggalin gunjingan ini. Menggunjing enggak di dunia nyata, di dunia maya jadi menggunjing ini. Membuka aib-aib orang lain yang membuat pelakunya itu marah kalau kita bukanya, tidak suka. Itu disebut dengan ghibah. Kata Nabi, dosanya itu seperti
menzinai ibunya sendiri sebanyak 60 kali. Kemudian 1 kali menzinai ibunya sendiri itu dosanya sama dengan membunuh 100 nabi. Masih berani menggibah. Kadangkala kalau sudah mendapatkan ancaman yang demikian dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk kabair. Sayang, kadangkala kita banyak ibadah tapi hancur lebur gara-gara ketidaksabaran kita menjaga lisan, menjaga tangan, dan menjaga hati. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua. Allah jaga kita, pelihara kita dari segala bentuk kemaksiatan yang membuat Allah murka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.